Selamat pagi, siang, atau malam. Perkenalkan kami dari kelompok 11, nama saya Arkadius, dan bersama teman-teman saya, ada Karolus, Jeremy, Syafiq, Marvel, dan juga Bani. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil analisis kami dari penelitian yang berjudul Analysis of the Effect of Macroeconomic Indicators on Indonesia's Economic Growth in Open Economy. Jadi memang topik ini tuh sangat baik karena Indonesia sebagai negara dengan sistem ekonomi terbuka sangat dipengaruhi oleh dinamika makroekonomi global, mungkin seperti inflasi, nilai tukarnya, suku bunga, dan juga neraca perdagangan. Dan kami akan melakukan analisis sesuai dengan materi dari differential equation. Jika kita mau mengetahui dengan bersama differential ini, kami dapat memodelkan bagaimana perubahan suatu variabel ekonomi dari waktu ke waktu, seperti pertumbuhan PDB yang mungkin dipengaruhi secara langsung oleh variabel-variabel makro yang bisa berubah secara kontinu. Selanjutnya, pada bagian pendahuluan dan juga rumusan masalah akan dijelaskan oleh teman saya Bani. Sebagai pendahuluan, pertumbuhan ekonomi merupakan indikator utama yang mencerminkan seberapa baik kinerja suatu negara itu berkembang. Ketika pertumbuhan ekonomi meningkat, hal ini biasanya menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi dalam negara tersebut berjalan dengan lancar, lapangan kerja tersedia, dan kesejahteraan masyarakat yang akan terus meningkat. Namun, dalam konteks negara yang menerapkan sistem ekonomi terbuka atau open economy seperti Indonesia, pertumbuhan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh faktor-faktor dari dalam negeri saja, tetapi juga sangat berpengaruh dari kondisi global. Nah, paper ini mencoba membahas bagaimana beberapa faktor-faktor makroekonomi utama, yaitu inflasi, jumlah uang yang beredar atau money supply, suku bunga acuan Bank Indonesia atau BI rate, pengeluaran pemerintah, nilai tukar rupiah terhadap dolar, dan juga tingkat pengangguran berperan dalam bentuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Selanjutnya ada beberapa rumusan masalah yang kami coba bahas dalam presentasi kali ini. Yang pertama, apa pengaruh inflasi, suku bunga atau BI rate, nilai tukar rupiah, pengeluaran pemerintah, dan jumlah uang yang beredar terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Yang kedua, bagaimana interaksi antar variabel-variabel tersebut terhadap inflasi dan permintaan uang di Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian metode penelitian. Yang pertama, dari segi jenis data, penelitian ini menggunakan data time series atau deret waktu selama 31 tahun, yaitu dari tahun 1991 hingga 2021. Data ini bersifat sekunder dan diperoleh dari sumber resmi, yaitu dari BPS, Badan Pusat Statistik, dan juga dari SEKI, yaitu Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia dari Bank Indonesia. Untuk metode analisisnya, penelitian ini menggunakan pendekatan secara simultaneous equation model atau model persamaan simultan. Model ini mungkin dipilih karena variabel-variabel yang dianalisis seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan juga jumlah uang yang beredar di Indonesia. Dan juga agar estimasi model lebih akurat, penelitian ini menggunakan teknik two-stage least squares atau 2SLS, 2XLS, yaitu metode dua tahap yang memang cocok digunakan dalam menangani masalah endogenitas dalam sebuah model yang simultan. Dan juga terdapat tiga model utama yang ditemukan, yaitu yang pertama dari model economic growth, itu untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, ada model inflasi, yang dimana di sini kita bisa melihat bagaimana inflasi dipengaruhi oleh variabel seperti suku bunga, kurs, atau juga mungkin uang yang beredar di Indonesia. Dan juga yang terakhir, penelitian ini menggunakan model money supply, yang biasanya itu digunakan untuk memodelkan dinamika jumlah uang yang beredar sebagai respon terhadap kebijakan dan variabel makro lain-lainnya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya memiliki model pertumbuhan ekonomi. Jadi model matematis dari pertumbuhan ekonomi ini sebenarnya menjelaskan apa saja faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi pada suatu periode waktu tertentu. Jadi rumusnya itu seperti ini ya, yaitu YT sama dengan alfa 0 plus alfa 1 dikali pi T plus alfa 2 dikali pi T min 1 plus alfa 3 dikali RT plus alfa 4 dikali GT plus alfa 5 dikali ET plus alfa 6 dikali YT min 1 plus epsilon 1T. Nah, supaya tidak bingung, saya akan membahas satu persatu komponennya.
mulai dari YT itu sendiri. Jadi YT adalah pertumbuhan ekonomi di periode sekarang dalam persen ya. Jadi ini nilai yang ingin kita prediksi atau kita ingin cari tahu gitu. Nah, apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi YT? Yang pertama ada inflasi saat ini yang dinotasikan dengan PAIT. Nah, yang kedua ada inflasi periode sebelumnya, yaitu PAIT-1, karena pengaruh inflasi tidak hanya sekarang, tapi juga dari masa lalu. Lalu yang ketiga ada selisih suku bunga BI dan The Fed ya, yang dinotasikan dengan RT. Nah, jika BI rate lebih tinggi dari Fed rate, ini bisa menarik investasi asing, tapi juga bisa bikin pinjaman mahal. Efeknya tergantung konteks ya sebenarnya. Yang keempat, ada pengeluaran pemerintah yang dinotasikan dengan GT. Nah, semakin besar belanja pemerintah, bisa mendorong ekonomi lewat proyek-proyek pembangunan infrastruktur, subsidi, bantuan, dan lain-lain. Lalu ada nilai tukar rupiah terhadap dolar yang dinotasikan dengan ET. Nilai tukar berpengaruh banget nih ke ekspor-impor. Nah, kasusnya gini, jika rupiah melemah, ekspor bisa naik, tapi impor mahal. Sebaliknya, jika rupiah menguat, ekspor bisa turun, tapi barang impor menjadi lebih murah. Lalu yang keenam, ada pertumbuhan ekonomi periode sebelumnya yang dinotasikan dengan YT-1. Sebenarnya gini ya, ekonomi itu cenderung punya pola gitu. Jadi jika sebelumnya ekonomi itu tumbuh baik, bisa aja ke depannya juga seperti itu gitu. Nah, oke, untuk berikutnya saya akan membahas apa sih itu maksud dari alfa dalam model pertumbuhan ekonomi tersebut. Nah, alfa 0 sampai alfa 6 ini adalah koefisien regresi atau dalam istilah mudahnya berat atau pengaruh dari masing-masing faktor terhadap YT. Misalnya, kalau alfa 4 yang merupakan koefisien belanja pemerintah bernilai besar, berarti pengeluaran pemerintah punya pengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Oke, berikutnya saya akan membahas epsilon 1T ya. Jadi epsilon 1T ini komponen error. Nah, maksud dari komponen error ini bagaimana sih? Jadi komponen error ini seperti kejadian terduga ya, misalnya kayak bencana alam, konflik, atau pandemi. Nah, aku akan memberikan gambaran ya, contoh gitu. Misal, jika inflasi tahun ini naik dan pemerintah menaikkan belanja, model ini akan menghitung apakah pertumbuhan ekonomi ikut naik atau malah turun, tergantung seberapa besar pengaruh tiap faktor berdasarkan nilai koefisiennya. Oke, sepertinya itu saja penjelasan saya untuk model pertumbuhan ekonomi. Untuk model berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rafael. Oke, baik, akan saya teruskan. Setelah tadi kita membahas mengenai model economic growth, kali ini kita akan membahas model yang kedua, yaitu model inflasi. Nah, gambaran umumnya model inflasi bisa kita lihat di label hitam ini. Cukup panjang dan variabelnya cukup bermacam-macam, dan akan saya coba jelaskan satu persatu. Nah, inflasi ini dilambangkan dengan simbol PT. Ya. PT itu artinya adalah tingkat inflasi pada periode sekarang dalam bentuk persentase. Nah, di dalam model-model ini, PT sama dengan ini, terdapat komponen-komponen seperti beta 0, beta 1, hingga beta 7. Nah, itu artinya apa sih? Nah, beta 0 sampai beta 7 itu artinya adalah koefisien regresi yang menunjukkan pengaruh masing-masing variabel terhadap PT. Maksudnya gimana? Semisal kita ambil contoh beta 1, yaitu YT. Nah, YT itu artinya apa? YT artinya adalah persentase pertumbuhan ekonomi periode sekarang. Jadi, YT ini tuh berpengaruh terhadap PT, seperti itu. Berlaku juga untuk yang lainnya, seperti misalnya beta 3, yaitu adalah GT, merupakan pengeluaran pemerintah pada periode sekarang dalam miliar rupiah yang mempengaruhi PT, seperti itu. Jadi, modelnya adalah PT sama dengan beta 0
ditambah beta 1 YT yang artinya persentase pertumbuhan ekonomi pada periode sekarang, ditambah beta 2 YT-1 yaitu persentase pertumbuhan ekonomi pada periode sebelumnya. Ditambah lagi beta 3 GT yang artinya pengeluaran pemerintah pada periode sekarang dalam bentuk miliar rupiah. Nah, kemudian ditambah lagi dengan beta 4 ET yang artinya nilai tukar rupiah terhadap US dollar. Masih ditambah lagi dengan beta 5 MT-1 yang artinya money supply di periode sebelumnya dalam bentuk miliar rupiah juga. Dan masih ditambah lagi beta 6 MT yang artinya money supply di periode sekarang dalam bentuk miliar rupiah. Dan ditambah lagi beta 7 TPTT yang ini agak baru, ini artinya adalah persentase pengangguran. Dan akhirnya yang terakhir ditambah dengan V1T yang artinya adalah komponen error yang ditangkap dari faktor selain dari model. Maksudnya gimana? Ini kan ada beberapa variabel yang ada di model ini. Nah, pastinya kan ada faktor-faktor lain yang nggak kita uji juga yang mempengaruhi inflasi. Nah, itu komponen itu akan masuk ke dalam V1T. Itu dia. Dan seperti yang kita tahu, model inflasi ini dia ya ini itu termasuk pada order 1. Kenapa? Karena bisa kita lihat ini ada yang namanya YT-1, ada MT-1, yaitu kan menunjukkan adanya pengaruh waktu, yaitu periode sebelumnya. Nah, ini bisa kita sebut juga sebagai dinamis gitu. Nah, model ini juga bisa kita sebut sebagai model linear. Karena apa? Karena sifat linear itu tidak ada pangkatnya dan tidak ada logaritmanya. Seperti yang kita lihat di model inflasi ini, tidak ada pangkat dan tidak ada logaritma sama sekali. Oke, mungkin bisa dilanjut aja. Oke, saya di sini akan menjelaskan the structural model of money supply. Model ini menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi jumlah uang beredar di suatu periode atau MT. Rumusnya ini mencakup variabel ekonomi makro utama. Seperti yang pertama ada YT, yaitu pertumbuhan ekonomi saat ini. Makin tinggi pertumbuhan ekonomi, maka biasanya permintaan uang pun akan meningkat. Lalu ada R star T atau R bintang T, yaitu selisih bunga Bank Indonesia dengan the Fed. Jadi selisih ini mencerminkan daya tarik aset domestik dibanding luar negeri, yang bisa mempengaruhi arus modal dan uang beredar. Lalu ada yang ketiga yaitu ET-1, yaitu nilai tukar sebelumnya. Nilai tukar itu memengaruhi harga barang impor atau ekspor dan bisa berdampak ke likuiditas. Lalu yang keempat ada RT, yaitu suku bunga Bank Indonesia saat ini. Suku bunga yang lebih tinggi cenderung menekan jumlah uang beredar karena biaya pinjaman itu akan semakin naik. Lalu ada PIT-1, yaitu inflasi periode sebelumnya. Inflasi masa lalu bisa memberi sinyal pada bank sentral untuk mengatur suplai uang. Lalu yang keenam ada YT-1, yaitu pertumbuhan ekonomi periode sebelumnya. Tren pertumbuhan sebelumnya ini bisa memengaruhi ekspektasi dan kebijakan moneter saat ini. Lalu yang ketujuh ada V2T atau error term atau residual. Jadi ini tuh cuma untuk mewakili faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model ini. Lalu yang terakhir yaitu setiap variabel ini akan dikalikan dengan koefisien regresi, yaitu seperti C0, C1 dan seterusnya sampai C6 dan lain-lain, untuk mengukur seberapa besar pengaruhnya itu terhadap jumlah uang beredar. Lalu untuk hasil dan kesimpulan bisa dilanjut oleh teman saya. Oke, untuk hasil dari penelitian, kita tadi sudah mendapatkan 3 model untuk masing-masing indikator ekonomi, inflasi, dan money supply. Untuk model yang pertama, terkait pertumbuhan ekonomi, variabel dependent YT star dipengaruhi oleh intercept sebesar 11,72 ditambah variabel inflasi tahun sebelumnya sebesar 0,14 dikurangi variabel RT atau suku bunga BI dikurangi the Fed besar minus 2,25 ditambah government expenditure sebesar 0,67 dikurangi variabel ET
ini adalah nilai tukar kurs ya sebesar minus 0,42 ditambah pengeluaran pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya sebesar 0,015. Untuk nilai dari setiap variabel, yang pertama untuk variabel pengeluaran pemerintah GT, dia berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi ya sebesar 0,67. Kemudian untuk variabel yang kedua, suku bunga RT ini berpengaruh negatif signifikan ya. Suku bunga itu berpengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Atau yang ketiga yaitu inflasi dan kurs nilai tukar. Ternyata inflasi dan kurs tidak signifikan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Karena ya, pertumbuhan ekonomi tidak terganggu oleh adanya inflasi. Ya. Inflasi dalam jangka pendek itu tidak mengganggu adanya pertumbuhan ekonomi. Itu untuk model yang pertama. Model yang kedua yaitu tentang inflasi. Variabel independen inflasi PT star dipengaruhi oleh intercept sebesar 0,96 dikurangi pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya sebesar minus 0,24, pengaruh juga oleh government expenditure 0,22. Ditambah variabel ET, ini adalah nilai kurs, nilai tukar berpengaruh sebesar 1,385. Ditambah money supply tahun sebelumnya sebesar 4,77. Tambah juga money supply untuk tahun ini. Ini tadi untuk yang tahun sebelumnya besar 4,77, yang untuk tahun ini 3,82. Dan yang terakhir ada variabel UNT, UN. Ini menunjukkan unemployment atau pengangguran sebesar 0,077. Nah, untuk nilai dari setiap variabel, yang pertama variabel nilai tukar ET ternyata berpengaruh signifikan terhadap inflasi. Semakin tinggi nilai tukar, tentunya semakin tinggi tingkat inflasi yang ada di masyarakat. Nah, kemudian ada variabel money supply untuk MT dan MT-1 tahun ini dan tahun sebelumnya berpengaruh signifikan terhadap inflasi. Dan juga YT-1 pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya berpengaruh negatif signifikan terhadap inflasi. Jadi ketika tahun kemarin itu pertumbuhannya tinggi, itu akan mengurangi inflasi sebesar 0,24. Dan variabel yang terakhir tidak signifikan, pengangguran dan government expenditure tidak signifikan pengaruh inflasi. Untuk model yang ketiga, money supply MT star dipengaruhi oleh intercept sebesar 5,118 dikurangi RT suku bunga BI dikurangi suku bunga The Fed yang star ya, yang sudah yang ini nilai yang sudah R star dikurangi oleh ET, ini adalah nilai tukar minus 1,3 ditambah BI rate suku bunga BI, ini tadi suku bunga BI dikurangi The Fed, ini suku bunga BI ditambah inflasi tahun sebelumnya sebesar 0,144 ditambah YT-1 pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya. Nah, untuk nilai dari tiap variabel signifikansinya ET, variabel ET tadi adalah nilai tukar. Nilai tukar tahun sebelumnya dan RT suku bunga berpengaruh negatif signifikan terhadap money supply. Kemudian ada P-T-1, ini inflasi tahun sebelumnya, juga R star suku bunga BI, Y-T-1 pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya tidak signifikan terhadap jumlah uang yang beredar. Kesimpulannya, pengeluaran pemerintah berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Ya, salah satu aspek penting dari pertumbuhan ekonomi dalam besarnya pengeluaran pemerintah. Kemudian selisih BI Fed rate
menurunkan pertumbuhan ekonomi dan permintaan uang. Ya. Ketika suku bunga bank itu tinggi naik, tentunya masyarakat akan lebih memilih untuk menyimpan uangnya di bank daripada menyimpan dalam bentuk cash, sehingga perputaran uang yang ada di masyarakat itu menurun. Kemudian nilai tukar dan uang yang beredar sangat berpengaruh dalam mendorong inflasi. Ya, ketika nilai tukarnya tinggi, uang yang beredar tinggi, tentunya inflasi akan tinggi. Tapi inflasi dan pertumbuhan ekonomi tidak selalu berjalan searah. Ya, karena tidak ada hubungan langsung antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek. Permintaan uang cenderung menurun saat bunga naik. Ya. Ketika bunga naik tadi, permintaan uang di masyarakat turun sesuai dengan teori Cambridge. Interpretasi, ketika pengeluaran pemerintah naik, proyek fiskal seperti infrastruktur mendorong aktivitas ekonomi. Sesuai dengan teori Keynesian bahwa untuk mendorong aktivitas pasar, pemerintah mengeluarkan stimulus melalui kebijakan fiskal dan moneter sesuai dengan teorinya Keynesian. Suku bunga yang tinggi membuat masyarakat enggan berinvestasi, ya tadi, karena masyarakat lebih memilih menyimpan uangnya di bank, sehingga pertumbuhan ekonomi menurun karena masyarakat tidak banyak menyimpan uang untuk dibelanjakan. Pertumbuhan ekonomi turun. Yang diterima oleh pedagang ketika terjadi transaksi itu turun, sehingga ya ekonomi tidak berjalan. Nilai tukar yang melemah, depresiasi rupiah, meningkatkan harga barang impor, ya, menyebabkan inflasi naik. Ketika nilai tukar kita rendah terhadap mata uang asing, tentunya barang-barang dari luar negeri yang masuk ke dalam negeri akan tinggi, dan itu menyebabkan inflasi yang diakibatkan oleh rendahnya suku bunga rupiah, rendahnya nilai tukar rupiah. Uang yang beredar berlebih menciptakan tekanan inflasi karena mendorong permintaan domestik. Ketika uang beredar di masyarakat banyak, tentunya permintaan akan barang-barang domestik, barang-barang konsumsi akan naik, sehingga mau tidak mau penjual akan menaikkan harga untuk menciptakan equilibrium baru, sehingga harga-harga di pasar akan tinggi. Nah, kemudian permintaan uang turun saat nilai tukar dan suku bunga meningkat karena masyarakat lebih memilih memegang aset asing atau menabung. Jika nilai tukar kita rendah dan suku bunga tinggi, masyarakat lebih memilih memegang aset asing, mata uang asing, atau menabung ke bank daripada menyimpan dalam bentuk cash. Oke. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai analisis of the effect of macroeconomic indicators on Indonesia's economic growth in open economy. Sekian, terima kasih. Maaf bila ada salah kata.